luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan setengah X. Kita buat kartesiusnya. Gimana cara membuat kurva Y sama dengan akar X? Nah, sebenarnya kita buat pakai tabel. Kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, kalau bentuk kuadrat sama bentuk akar, itu kuadrat sama akar sebenarnya sama. Cara ngerjainnya kita bikin 3 titik ya, kita cari. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0 ya. Nah, ini X-nya kita bagus, kita pilih 4 ya. Jadi akar 4 itu adalah nilai 2. Terus kalau misalnya 9, yaitu jadinya 3. Nah, kita buat 0,0, berarti kan 0,0 di sini ya. 4,2 ini 1 2 3 4. Ini sebenarnya hanya sketsa saja, kira-kira 2 di sini. Kalau misalnya kita mau 9 berarti agak jauhan gitu ya. Jadi ini kita tarik. Kira-kira 9 di sinilah ya. Terus 3 di atasnya. Nah, dari titik-titik ini kita bisa ngeraba soalnya gambar kurvanya itu seperti ini. Begitu ya, ngelengkung begitu ya. Jadi kita buat bagus gini. Nah, gitu ya, ngelengkung seperti ini. Nah, ini aja contoh. Nah, kita sudah dapat. Sekarang gimana cara buat Y sama dengan setengah X? Y sama dengan setengah X. Kita buat tabel juga X sama Y. Nah, kalau X-nya 0, berarti setengah kali 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, berarti setengah kali 2, 1 ya. Nah, dari sini kita dapat 0,0 di sini juga ya, sama 2,1. Nah, 2,1 di sini ya. Tapi masalahnya begini. Sekarang kita analisa karena gambar kita adalah gambarnya sembarang ya. Kalau 2,1 kita mikirnya nih 2,1 itu apakah 2,1 titiknya di atas sini? Kalau di atas sini berarti otomatis nanti kita ngegambar garisnya ke atas gitu kan. Jadi seperti ini begitu ya. Atau gambarnya itu dia titiknya itu posisinya adalah di bawah ya, di sini. Jadi kalau dia di sini berarti nanti ketemu ada daerah di arsir yang perpotongan itu adalah yang begini, yang daerah arsir yang ditanya. Nah, karena dia di sini ada dua, kita gambar nggak jelas, kita bisa analisa sebenarnya. Coba kita cek. Kalau misalnya X-nya dimasukin di sini 2, berarti kan akar 2. Nah, kita perhatiin akar 2 pasti nilainya lebih dari 1 ya, karena kalau akar 1 aja itu nilainya adalah 1. Kalau akar 2 berarti 1 lebih. Nah, sedangkan kalau X-nya 2, dia harus menunjukkan Y-nya 1. Jadi kalau dia di sini 2, dia harus menunjukkan 1. Jadi di bawah kurva dong ya, kita buatnya harusnya. Karena kalau misalnya dia 1 lebih ya, berarti dia di atas. Maksudnya begini. Kalau misalnya X-nya kita masukin 2, sedangkan kita tahu nih ya, akar X itu adalah yang warna pink ini ya. Kalau misalnya di sini kita masukin 2, berarti titik yang sama-sama 2, ini kan 2 nih ya. Pasti ini angka di sininya nih, pasti angkanya adalah 1 lebih ya. Karena dia ada di kurva di sini nih. Jadi titik ini adalah 2,1 lebih, kita nggak tahu karena akar 2 itu nilainya adalah 1 lebih. Nah, sedangkan garis ini adalah 2,1. Berarti mau nggak mau dia posisinya ada di bawah. Ini penting ya untuk analisa ini karena kita mesti mencari mana luas daerahnya. Setelah kita tarik, jadinya kita tahu nih daerahnya yang ingin dicari adalah yang ini ya. Atau kita bisa juga curiga kalau soalnya tadi yang di atas itu nggak membentuk daerah yang diarsir ya. Nah, berarti kita butuh ada batas di sini sama di sini ya. Jadi di sini ini ada batasnya. Kita mesti tahu dia di mana. Caranya kita substitusi ya. Jadi akar X ini ya, Y sama akar X, Y-nya di sini kita ganti sama akar X. Akar X sama dengan setengah X. Kalau kita kuadratin berarti jadinya X sama dengan 1/4 X kuadrat. Kalau kita buat sebelah kirinya 0, berarti kan 1/4 X kuadrat min X sama dengan 0 ya. Nah, kita faktorin berarti 1/4 X dikurangin 1. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 0 dari sini, X sama 0. Yang satu lagi 1/4 X min 1 sama dengan 0. Jadi 1/4 X sama dengan 1. Jadi X-nya adalah 4. Nah, jadi kita tahu di sini ternyata dia adalah 4. Kita cari luasnya, itu integral
batasnya 0 sampai 4 ya, karena di sini 0, di sini sampai 4. Kita cari atas kurang bawah. Nah, yang atas ternyata yang melengkung. Yang melengkung itu adalah akar X. Jadi atas itu akar X dikurangin bawah yaitu garis setengah X. Berarti kita integralin ya. Ini 0, di sini 4. Nah, akar X itu kalau diintegralin jadi gini. Akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Kalau integral kan caranya kita tambahin 1 ya. Jadi 1/2 atau 3/2. Nah, jadinya dia ini depannya 1 ya. Cara integralnya jadi 1/3/2 X-nya pangkat 3/2 ya. Nah, ini jadi 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3. X-nya pangkat 3/2 dikurangin 1/4 X kuadrat ya. Kalau setengah X itu 1/4 X kuadrat. Ini gara-garanya setengah X pangkat 1. Ini kalau ditambahin kan jadi 2 ya. Jadi 1/2-nya tadi dibagi 2. X-nya pangkat 2. Jadi setengah bagi 2 itu adalah 1/4. Jadi untuk mencari integralnya lihat lagi ya di awal-awal. Ini adalah topik yang masih bentuk mencari integral sederhana ya. Nah, setelah kita integralin, berarti kita tinggal masukin angkanya 2/3 dikali 4 pangkat 3/2 dikurangin 1/4 dikali 4 kuadrat dikurangin sama X-nya diganti di sini 0. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini diganti 0, apapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kebetulan di sini dikurangin sama 0 juga ya, 1/4 dikali 0 kuadrat. Jadi yang belakang kita pasti kurangin 0 ya. Nggak usah tulis ya sebenarnya. Jadi kita konsentrasi hitungan ini aja. Jadi 2/3 dikali 4 ini itu kalau kita buat pangkatnya jadi 2/2 dipangkatin 3/2. Nah, ini 1/4 dikali 16 itu nilainya 4. 2/3 dikalikan. Nah, ini nih 2 dikali 3/2 itu jadinya 2-nya 2/3 ya. 2 dikali 3/2 itu jadi 2/3 ya. Nah, jadi dari sini 2/3 8 kali 2 16. 16/3 dikurangin 4. Nah, ini 16/3. 4 itu adalah 12/3. Jadi 16 kurangin 12 adalah 4/3 atau 1/3 ya. Nah, jadi jawaban kita adalah yang B.